Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan translasi pada garis. Materi ini akan kalian dapatkan jika kalian tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Selamat menyimak. Baik, contoh yang pertama. Bayangan persamaan garis 2x min 3y sama dengan 15 jika ditranslasikan pada titik 3, min 2 adalah. Saya ingatkan kembali ya, rumus translasi itu jadi di mana titik A yang nilainya x, y kemudian ditranslasikan terhadap T, A, B, maka akan terbentuk titik baru yaitu titik bayangan, di mana penulisannya adalah A aksen yang isinya x, y. Nah, x aksen, y aksen itu adalah hasil dari penjumlahan nilai x ditambah A dan nilai y ditambah b. Jadi kesimpulannya, rumus dari translasi adalah menjumlahkan titik awal dengan jarak perpindahannya, yaitu x ditambah A, kemudian y ditambah b. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu adalah seperti ini. Langkah 1, kita cari dulu bayangan x setelah ditranslasi 3, min 2. Bayangannya itu kan x ditambah 3 ya, berdasarkan rumus tadi. Setelah ketemu bayangan dari x-nya atau x aksennya yaitu x ditambah 3, kita cari tahu balik dari yang diketahui tersebut, berarti nilai x-nya berapa dong? Nah, berarti plus 3-nya itu kita pindahkan, atau x aksennya digabung dengan angka 3-nya, maka nilai x-nya adalah menjadi x aksen min 3. Lanjut sekarang ke langkah yang kedua. Mencari nilai bayangan y setelah ditranslasi 3, min 2. Nah, berarti y aksennya ya. Y aksennya adalah y ditambah min 2. Setelah itu, min 2-nya kita gabungkan dengan nilai y aksen. Maka nilai y-nya sendiri adalah berarti y aksen plus 2. Setelah tahu nilai x dan y-nya dari translasi tersebut, kita substitusikan lagi pada garis 2x min 3y sama dengan 15 ya. Perhatikan, 2x di sini kita ganti nilai x-nya menjadi x aksen min 3. Diambil dari langkah yang pertama. Kemudian 3y-nya kita ganti dengan 3 dikali y aksen plus 2. Diambil dari langkah yang kedua. Dan langkah berikutnya adalah mengkalikan angka 2 dengan angka x aksen min 3. Maka hasilnya menjadi 2x aksen min 6. Lanjut, kita kalikan angka min 3 dengan y aksen plus 2. Berarti hasilnya menjadi min 3y aksen dan min 6. Posisi sama dengan 15 masih ikut kita pindahkan di langkah berikutnya. Nah, sekarang yang keempat dari langkah ketiga ini adalah berarti 2x aksennya kita tulis ulang. Kemudian min 6-nya kita hitung dengan min 6 yang kedua. Berarti hasilnya jadi min 12. Posisi min 3y aksennya kita geser ke depan, sehingga min 12-nya ada di belakang min 3y aksen. Lalu sama dengan 15 kita tulis ulang. Langkah yang kelimanya, 2x min aksennya kita tulis ulang, min 3y aksennya juga ditulis ulang. Nah, si min 12 ini pindah ruaskan jadi plus 12 pada belakang angka 15. Maka hasilnya 2x aksen min 3y aksen sama dengan 27. Kesimpulannya,
Bayangan persamaan garis 2x min 3y sama dengan 15 jika ditranslasikan 3, min 2 adalah 2x min 3y sama dengan 27. Jadi kalau di soal pilihan ganda biasanya jawabannya dituliskan tidak menggunakan tanda aksen lagi, langsung 2x min 3y sama dengan 27. Tanda atau simbol aksennya itu sendiri hilang secara otomatis ketika sudah ditemukan garis bayangannya. Nah, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan untuk mengetes sejauh mana kemampuan pemahaman kalian pada materi transaksi pada garis. Silakan dibaca soalnya dengan baik. Ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan di awal, kemudian temukan jawabannya secara cermat. Contoh yang kedua. Garis 2y sama dengan min 4x plus 8 jika ditranslasi oleh T min 1,4, maka bayangan dari garis tersebut adalah penyelesaiannya. Langkah pertamanya kita cari tahu dulu x-aksennya. Karena translasinya min 1,4 berarti yang x-nya ditambah dengan min 1. Jadi nilai x-nya adalah x-aksen plus 1. Karena min 1-nya kita pindah ruaskan, jadi nilainya plus 1. Langkah keduanya adalah mencari nilai y-aksen. Karena ditranslasi oleh titik min 1,4, maka y-aksennya sama dengan y ditambah 4. Jadi, setelah diketahui y-aksennya sama dengan y4, berarti y-nya sama dengan y-aksen min 4. Kenapa min 4? Karena plus 4-nya pindah ruas. Langkah ketiganya, kita substitusikan nilai x dan y-nya pada garis 2y sama dengan min 4x plus 8. 2 kita kali dengan y-aksen min 4. Y-aksen min 4 ini kita peroleh tadi ada di langkah yang kedua. Kemudian sama dengan min 4. Min 4-nya kita kali dengan x-aksen plus 1. X-aksen plus 1 ini kita ambil dari langkah yang pertama. Di akhir kita tulis tetap plus 8 diturunkan dari atas persamaan garis awalnya. Kemudian tahapan ketiganya adalah kita hitung perkalian yang 2 kali y-aksen min 4 tadi ya. 2 kali y-aksen berarti 2 y-aksen. 2 kali min 4 min 8. Kemudian sama dengan kita tulis ulang. Nah, hasil perkalian dari min 4 dikali dengan x-aksen plus 1. Berarti min 4 dikali x-aksen hasilnya min 4 x-aksen. Min 4 dikali plus 1 hasilnya jadi min 4. Plus 8 kita tulis ulang di tahapan ini. Kemudian tahap berikutnya adalah 2y aksen min 8 ini tetap kita tulis ulang. Kita hitung yang angka belakangnya yaitu min 4 plus 8. Min 4 ditambah 8 hasilnya plus 4. Kita tulis di tahapan keempat yang paling terakhir. Jadi di tahapan keempat itu kita menuliskan ulang 2y aksen min 8 sama dengan min 4 x aksen. Nah, di sini plus 4. Plus 4 ini hasil dari min 4 ditambah 8. Tahapan kelimanya adalah memindahkan angka min 8 yang ada di ruas kiri ke sebelah kanan. Berarti dia menjadi plus 8. Awalnya min 8 pindah ruas jadi plus 8. Jadi tahapan kelima ini adalah kita menuliskan 2y aksen sama dengan min 4x aksen plus 4 dan plus 8 hasil dari perpindahan min 8 tadi ya.
Dan tahap terakhirnya adalah kita hitung nih, plus 4 ditambah plus 8. Berarti hasilnya jadi plus 12. Jadi kesimpulan terakhirnya 2Y aksen sama dengan min 4X aksen plus 12 itu adalah garis bayangan setelah ditranslasi pada titik yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa jawaban dari garis bayangan yang ditranslasi penulisannya bila di pilihan ganda dihilangkan tanda aksennya. Jadi kesimpulannya garis 2Y sama dengan min 4X plus 8 jika ditranslasi oleh T min 1,4, maka bayangan dari garis tersebut adalah 2Y sama dengan min 4X plus 12. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini untuk latihan kedua dalam rangka menguji kemampuan pemahaman kalian pada materi translasi pada garis. Silahkan kalian tulis soal latihan keduanya, kerjakan